pertimbangan bagi kita juga. Dilanjutkan berikutnya Ibu Iin, dipersilahkan. Maaf, Ibu Irin. Ya, terima kasih Pak Sugiono. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah pemanasan ya dengan Bu Iin. Ini mohon izin saya menggunakan sumber dari berbagai sumber, antara lain dari materi pimpinan teknis penyusunan soal ujian di Lupus Pendik ya namanya sekarang Pusat Asesmen Pembelajaran, juga materi dari BIMTEK penguatan implementasi guru Direktorat SMP, dan tentu kemarin materi dari workshop. Nah, saya hanya akan menggarisbawahi saja Bapak Ibu untuk apa yang sudah disampaikan Bu Iin tadi, karena kita semua tahu ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, maka untuk mengetahui ketercapaian hasil ya dari yang sudah kita sampaikan dan kita kawal dengan anak-anak itu melalui evaluasi atau penilaian akhir. Dan sekarang ini yang kita bicarakan adalah penilaian akhir tahun dan ujian sekolah, karena kita berada pada waktu semester genap. Namun demikian, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah konsep dasar, sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan untuk penilaian akhir semester di semester asal ya, ataupun ketika Bapak Ibu mengadakan evaluasi akhir setelah sebuah prodi selesai, tidak masalah, karena Bapak Ibu kita mengingat bagaimana apakah suara dengar dengan jelas? Terdengar kok Bu. Oh ya. Bisa saya lanjutkan ya? Bisa. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi ketika kita mengadakan proses akhir dari kegiatan belajar mengajar, maka kita membuat sebuah perangkat atau instrumen yang akan kita gunakan untuk penilaian. Bapak Ibu, sebagaimana seorang dokter ya, ketika kita menulis mengatakan bahwa anak ini sakit ya, apakah dia tifus atau DB atau yang lain, itu kan tentu kita menggunakan alat ukur yang tepat ya, dari diagnosa kita mengukur dengan alat yang tepat, maka kita akan mendapatkan hasil yang akurat juga. Nah, ini sama dengan ketika kita membuat evaluasi. Ketika kita membuat evaluasi, kalau instrumen yang kita buat itu tidak mengukur tercapaian hasil, maka akan bias yang kita dapatkan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita sekarang, kalau kemarin sudah ya, kita tingkatkan apa yang sudah kita buat, kita lakukan untuk pengukuran ini, buat ukuran yang betul-betul tepat ya. Alat ukur timbang misalnya ya, atau alat ukur apapun, itu setiap tahun kan juga ditera ya Bapak Ibu. Nah, sama dengan ketika kita menggunakan alat evaluasi, mungkin pada tahun pelajaran ini tepat dipakai untuk anak-anak kita di tahun pelajaran ini, tapi ketika di tahun pelajaran berikutnya mungkin dengan subjek ide yang berbeda akan berbeda juga. Maka ini Bapak Ibu mengukur harus sesuai ya, apa yang akan kita ukur, kemudian objektif ya, kita juga harus merumuskan dengan objektif ya, penskorannya harus tepat ya, adil. Nah, ini maksudnya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu atau beberapa. Nah, terpadu ini jelas ya, terbuka, semuanya bisa melihat dan hasilnya seperti apa, bisa diterima siapapun ya. Ini kaitannya dengan objektivitas tadi. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu, di dalam penilaian ini juga kita harus mengingat unsur bahwa di dalam kita mengukur aspek kompetensi ini harus kita pantau secara berkesinambungan. Kemarin di AKM Bapak Ibu yang sekarang sudah kita lakukan, kita bisa melihat bagaimana
proses yang berlangsung dan AKM ada pada kelas tengah. Maksudnya apa? Karena tujuan akhir atau goal dari AKM ini seperti kita ketahui adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi masih ada waktu untuk nanti di kelas 9 misalnya ya. Mengapa tidak di kelas 7? Itu filosofinya demikian. Jadi karena ada dasar pemikiran ketika anak sudah melalui proses dari kelas 7, maka ketika di kelas 8 kita evaluasi. Nah kemudian setelah kita lihat hasilnya, kita bisa melihat oh masih ada yang harus dibenahi. Nah apa yang dibenahi? Apakah siswanya? Apakah kita cara mengajarnya? Atau materi kita, atau kita sendiri sebagai guru, atau sarana prasarananya yang harus kita benahi. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan pihak sekolah dan akhirnya kita perbaiki untuk selanjutnya setelah waktu AKM itu berlangsung, kita bisa memperbaiki ya untuk di kelas 9-nya. Jadi masih ada waktu. Jadi berkesinambungan Bapak Ibu. Sistematis. Nah, sistematis ini pengukuran dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti tahapan baku penyusunan soal. Mungkin kalau kita mengikuti teori seperti ini membosankan ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu dari pagi tadi mungkin ya sudah mengajar sampai sekarang saat ini masih duduk manis ya di depan laptop atau di depan HP, maka mohon maaf ini ya, minta waktu sebentar saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti ya, tetapi kita tetap paham itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang saya sampaikan juga bisa menyegarkan kembali, tidak malah membuat Bapak Ibu bosan gitu ya. Nah kemudian beracu pada kriteria. Nah ini jadi mengacu pada kriteria artinya kita tidak membandingkan siswa dengan siswa yang lain ya, karena ini akan menyakiti hati gitu ya Bapak Ibu. Maka di kurikulum 2013 itu kan tidak ada peringkat. Mengapa? Karena anak tidak dibandingkan dengan anak yang lain. Pembandingnya apa? KKM. KKM yang ditentukan oleh sekolah. Ya, jadi kita mengacu pada kriteria. Jadi anak kalau hasil akhirnya misalnya 70, sementara KKM yang ditetapkan sekolah untuk mata pelajaran 80, berarti dia masih harus dibimbing, harus didampingi bisa meraih standar minimal di sekolah tersebut untuk mata pelajaran. Ya, jadi beracuan pada kriteria, ya, bukan dibandingkan dengan siswa yang lain. Nah, kemudian akuntabel ini sudah jelas bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dan ini yang terakhir ini Bapak Ibu untuk soal-soal yang kita buat hendaknya kita memperhatikan ini sarape gitu ya, kalau di semenjar itu diterjemahkannya sara itu kan suku agama ras antar golongan, kemudian tidak boleh ada pornografi ya, kemudian tidak boleh ada erotisme, tidak boleh ada kekerasan ya, komersial itu Bapak Ibu. Jadi kita terutama di bahasa Indonesia kan kadang teks yang kita pakai ya itu kita tidak sadar bahwa itu mempromosikan misalnya mempromosikan satu produk. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Kemarin di ujian nasional yang di awal pemerintahan yang sekarang ini itu sempat menjadi viral ya dan menjadi topik pembahasan yang cukup luas karena di situ ada tokoh ya yang masih hidup. Nah ini salah satunya ya kita kalau boleh kalau bisa menghindari menyampaikan teks dengan tokoh yang masih hidup ya, karena tadi kalau ada ketersinggungan satu pihak atau ada yang mengasumsikan dengan kepentingan yang lain, apalagi itu berkaitan dengan politik. Nah, kita di lembaga pendidikan kan tidak ya. Nah, kemudian tahap penyusunan soal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iin dari menyusun kisi-kisi merupakan rambu-rambu kita supaya tidak tumpang tindih. Dan mengapa kisi-kisi ini perlu dibuat supaya soal yang kita buat tadi alat ukur kita itu sahih ya. Jadi jangan sampai nanti mengelompok juga pada salah satu KD ya. Nah, mungkin ada yang menyampaikan sekarang ini kan KD kita terbatas ya, kalau seperti itu kita tetap seimbang ya, KD yang kita ambil untuk dievaluasi, tetapi kita harus lebih kreatif dalam mengembangkan KDP ini ketika proses pembelajaran, sehingga ketika evaluasi
itu juga menjadi satu bahan yang memang representatif untuk kita evaluasi. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu untuk uji cobanya. Ini ketika Bapak Ibu mau menguji coba untuk mengetahui daya beda dan sebagainya, ini memang soalnya harus banyak. Jangan soal yang diuji cobakan itu 50, nah nanti padahal yang mau dipakai itu juga 50. Nah ini kan nanti kalau ada soal yang tereliminasi, nah kita harus buat lagi. Nah tidak seperti itu ya. Jadi untuk uji coba soal ini untuk kepentingan soal ya Bapak Ibu, itu harus lebih ya. Nah, kita sampai di sini. Bapak Ibu, untuk bentuk soal tadi sudah disampaikan oleh Bu. Kita akan fokus di yang kelima ini, yaitu pilihan ganda kompleks. Mohon maaf, mohon izin, apakah slide saya berjalan terus Bapak Ibu? Jalan Bu, ya Bu, jalan. Anak polisi. Ya, terima kasih. Jalan Bu Irin. Polisi. Ya, terima kasih. Bu Iin sudah menjelaskan ini pilihan ganda, ini disebut pilihan ganda tunggal. Sebetulnya bentuk soal ini kan sudah kita kenal semua ya Bapak Ibu ya. Tadi di pilihan ganda kompleks ada benar salah, itu sebenarnya sudah ada dari dulu ya Bapak Ibu. Saya ingat ketika saya SD pun soalnya benar salah gitu ya, atau ya tidak. Tetapi di sini dikembangkan Bapak Ibu, melatih anak-anak berpikir kritis. Ya tadi Bu Iin sudah menyampaikan kita sekarang ada di era 4.0 ya, yaitu di mana pada masa ini sudah sangat berbeda ketika kita tadi klik ya. Saya tadi melihat mungkin teman-teman yang sharing berbagi tadi ya, presentasi tadi mungkin ada yang sengaja, mungkin ada yang tidak gitu ya. Nah mengapa? Karena tadi mungkin pengajar misalnya ya pada salah satu tools sehingga muncul presentasi. Nah Bapak Ibu, ini juga yang harus kita perhatikan bahwa sekarang ini dengan kondisi seperti ini ya, kita juga akan mengajak anak-anak berpikir kritis dan cerdas ketika menyikapi suatu hal. Maka tadi mengapa Bu ingin menyampaikan literasi dan numerasi itu penting ya. Ini tentang saat ini dan ini ada di peraturan pemerintah nomor 57 2021 tentang apa Bapak Ibu? Ayo kita ingat bersama ya. Sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan, standar nasional pendidikan ya, standar nasional pendidikan, pasal 3 dan 6 Bapak Ibu lihat bagaimana standar lulusan kita untuk yang disebut sekarang sudah ada tambahan ya, ada perubahan penyesuaian. Ini harus mengawal anak-anak dengan profil pelajar Pancasila dan menguasai kompetensi minimal yaitu kompetensi literasi demokrasi. Nah, mengapa demikian? Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana sekarang anak untuk berpikir kritis dan harus bisa menyelesaikan masalah dengan konsep-konsep yang dia sudah pelajari. Jadi ini juga menjadi refleksi untuk kita. Maka kita sebagai guru sudah memanggil anak-anak untuk berpikir kritis dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, apalagi kita di bahasa atau literasinya harus lebih bagus dari teman-teman di mata pelajaran yang lain ya, karena kita dasar Bapak Ibu. Bahasa Indonesia itu kan teks-teksnya sangat banyak kalau kita mau mencari gitu ya, atau memproduksi sendiri, membuat sendiri, menciptakan sendiri, berkreasi gitu ya Bapak Ibu. Ini yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwa untuk pilihan ganda kompleks ya, namanya saja pilihan ganda kompleks. Nah, jadi ini kompleks yang dipilih ya, tidak hanya satu yang dipilih itu jawaban benar, tetapi bisa lebih dari satu ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sebagai tanda, salah satu tanda ini ya Bapak Ibu, ini kan inspirasinya AKM itu kan dari PISA ya Bapak Ibu, Program for International Student Assessment ya.
bahwa ada soal-soal yang memang minta anak untuk berpikir atau menjelaskan dengan alasan. Misalnya mengatakan setuju, alasannya apa? Tidak setuju, mengapa? Nah, ini kan melatih berpikir kritis, ya Bapak Ibu. Nah, terus nanti untuk penilaiannya bagaimana, perumusannya bagaimana? Nah, ini nanti yang bisa didiskusikan dengan teman-teman di sekolah Bapak Ibu. Apakah mau menggunakan aplikasi atau manual? Silakan. Ya, bisa didiskusikan nanti di sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya memang fokus di pilihan ganda kompleks, namun demikian kita memang tidak bisa meninggalkan yang lain sambil kita menyegarkan kembali apa yang sudah kita ketahui. Kita lakukan bersama selama ini ketika kita melakukan sebuah proses penilaian. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, ya, sudahkah kita juga melatih anak-anak dengan soal pilihan ganda, soal isian atau soal singkat, soal uraian, soal menjodohkan atau pilihan ganda kompleks yang di dalamnya ada jawaban benar dan bisa dipilih siswa, ya. Bisa berupa pernyataan-pernyataan, ada beberapa pernyataan yang benar atau benar salah atau ya tidak atau berubah tidak berubah, ya, atau setuju tidak setuju atau kategori pengelompokan yang lain, ya Bapak Ibu. Nah, ini bentuk soal tadi pilihan ganda, ya. Jadi hanya ada satu jawaban. Dia untuk masuk sampai kelas 9, ini karena kita di SMP berarti masuk kategori di sini 4 pilihan jawaban A, B, C, D, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian hanya satu pilihan jawaban benar, maka skornya juga satu. Kita jawaban salah. Bagaimana dengan yang kedua soal uraian? Karena mengukur kemampuan anak meminat dan mengungkapkan apa yang menjadi buah-buah pikirannya, maka soal ini juga harus menunjukkan, ya, dan menggali supaya anak-anak itu mengingat dan mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam uraian tertulis. Nah, kita sambil refleksi, ya Bapak Ibu, sudahkah soal-soal yang kita buat dalam bentuk uraian juga seperti itu? Ya, kemudian ada penskoran Bapak Ibu, ya, jadi diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban. Misalnya pedoman penskoran ini untuk soal uraian yang jawabannya kompleks, ya, misalnya anak menggabungkan atau membandingkan, ya, bisa diskor dengan grade apa ya, dengan tingkatan 2, 1 atau 0. Sedangkan kalau jawabannya sederhana atau tidak bisa dirinci lagi, itu bisa diberi skor 1 atau 0. Ini bentuk soal yang kedua. Nah, sekarang bentuk soal menjodohkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk soal menjodohkan, mengukur kemampuan peserta didik, ya, dalam mencocokkan atau menyesuaikan dan menghubungkan antar dua pernyataan. Nah, antar dua pernyataan. Jadi dia akan membandingkan, ya, dua pernyataan. Kemudian anak memilih mana yang sesuai, gitu, ya. Jadi memilih dari 2 lajur di kiri dan di kanan biasanya, ya. Seperti itu. Yang lazim itu kanan kiri, bukan atas bawah. Nanti anak menyampaikan responnya dengan memilih ini sesuai dengan yang mana, pernyataan ini sesuai dengan yang mana. Nah, untuk pilihan jawaban singkat ini menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat, bisa berupa frasa, kata, angka, atau simbol. Jadi memang isinya itu jawaban singkat, ya, bukan bentuk penjelasan. Kemudian pokok soal bisa dalam bentuk kalimat tidak lengkap atau kalimat tanya, ya, bisa berupa kalimat tidak lengkap atau kalimat tanya, ya. Nah, ini kita sampai di sini. Pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan minimal 3, Bapak Ibu. Jadi terdiri atas pokok soal dengan beberapa pernyataan minimal 3. Ya, kemudian pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan pada kolom ya atau tidak, benar atau salah atau pilihan lain. Nah, ini salah satu ciri soal pilihan ganda kompleks apa Bapak Ibu? Tempat untuk mencentang ini adalah ini apa namanya, persegi, ya.
Ya. Kalau pilihan ganda kompleks ini bisa elips, bisa lingkaran. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pengingat untuk anak-anak kita, Bapak Ibu, dimanapun anak-anak tes, karena ini standarnya internasional ya. Soal pilihan ganda yang hanya satu jawaban itu pilihannya adalah ya. Kemudian pilihan ganda kompleks itu kotak. Ya, jadi ini nanti bisa dicetak pada 2 tempat ya, sesuai dengan jawabannya dimaksudkan. Nah, jika jumlah pernyataan 3 sampai 5 dengan 2 pilihan jawaban, misalnya pernyataannya itu jumlahnya 3 atau 5 sampai 5, kemudian pilihan jawabannya itu yang anak-anak harus memilih ya atau tidak, kan dua pilihan ya atau tidak, atau benar atau salah, bukan 2 pilihan juga. Maka skornya 1 bila semua jawaban benar. Ini Bapak Ibu ya, dan 0 bila jawaban salah. Ini harus cermat nanti ketika membuat penskoran ya. Jika jumlah pernyataan lebih dari 5 dengan lebih dari 2 pilihan jawaban ya, kalau tadi kan 2 pilihan jawaban yang benar, salah, setuju, tidak setuju ya atau tidak gitu kan. Nah, kalau ini pernyataannya lebih dari 5 kemudian lebih dari 2 pilihan jawaban, maka skornya 2 bila semua jawaban benar. Skor 1 bila 3 sampai 4 pilihan pernyataan benar, dan 0 bila kurang dari 3 pernyataan dijawab. Ya siswanya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini memang mengukur ketepatan anak di dalam berpikir ya, berdua tidak hanya satu hal, dia merangkai. Ya. Ada catatan begini, Bapak. Penentuan seorang 2, 1, 0 atau 1 dan 0 dilakukan dengan melihat kompleksitas pernyataan yang dibuat, tetapi skor tetap bergradasi 2, 1, 0. Bagi kabar kosong. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama nanti mempraktikkan, Malah menunggu cukup sini ya, malah terlalu tertekan dulu. Tetapi yang benar hanya 1. Betul, agar tak pilih ini loh. Aku pasti kan agar kamu kan aku nanti maksudnya untuk melatih anak-anak di awal ya, ini sebagai pemanasan misalnya, atau istilahnya kalau dalam belajar itu matrikulasi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu akan membuat sekarang yang berbeda dari ketentuan ini, disepakati dalam satu sekolah ya, jangan sampai satu dengan yang berbeda, karena nanti akan menjadi masalah. Nah, tetapi kalau memang tidak apa-apa, saya akan melatih anak-anak berpikir kritis dan hati-hati ketika menjawab ya, betul-betul membaca, maka saya akan menggunakan pertemuan persekolah ini. Silakan. Nah, Bapak Ibu, yang kita kadang-kadang lupa, tetapi kalau di bahasa Indonesia saya kira beda ya, kita sudah biasa menampilkan stimulus. Kita menyajikan stimulus sebelum pokok soal kita sampaikan. Ya, stimulus ini harus kita cermati ya, harus sesuai dengan konteks ya. Konteks yang beragam dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak tidak kemudian tidak pernah mengenal stimulus itu sama sekali misalnya ya. Nah, ini hati-hati kontekstual ya, dan harus sesuai dengan proses berpikir anak-anak ya. Bisa dengan elaborasi tabel, bisa dengan grafik, ilustrasi ya, foto misalnya bisa ya. Jadi stimulus ya, jadi stimulus ini harus kontekstual dan informatif. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di dalam menyusun soal itu ada teks begitu ya. Ketika di belajar itu, teks itu tidak hanya dimaknai
kalimat-kalimat atau narasi. Tetapi kalau kita melihat lebih luas makna dari teks itu bisa berupa gambar atau foto, ya. Tetapi ini Bapak Ibu informatif. Oleh karenanya teks itu bisa berupa video, bisa berupa bunyi-bunyian, tetapi informatif. Ya, bunyi-bunyian, gimana ya bunyi-bunyian? Ya. Misalnya Bapak Ibu kalau melewati rel kereta api yang di persimpangan itu ya, kemudian ada simbol 25, ya, sinyal 25 itu bunyi apa Bapak Ibu ya? Bunyi kereta itu ya. Nah, itu kan semua orang kan pasti akan berhenti. Mungkin meskipun tidak ada palang pintu. Mengapa? Karena ini sudah informatif bunyi itu. Standar. Apa ya standarnya? Karena dengan bunyi itu semua orang tahu bahwa sebentar lagi dalam hitungan menit akan lewat kereta api. Nah, itu Bapak Ibu. Maka bunyi pun bisa ya kita gunakan sebagai stimulus atau yang disebut dengan teks, sepanjang tadi kontekstual dan informatif, gitu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian stimulus harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, ya, dan ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maka Bapak Ibu, kita lihat saja di sini ya, bahwa stimulus itu harus edukatif ya. Nilai didik, maka tadi sampai kok, nah itu diingat ya Bapak Ibu ya, edukatif, menarik, ya, menarik, inspiratif. Nah ini Bapak Ibu, ini sangat penting, inspiratif, memberikan apa ya, konsep baru, memberikan sebuah menjadi pemantik begitu buat anak-anak. Mungkin ketika anak-anak membaca teks kita awalnya tidak tahu begitu ya, bahwa ternyata misalnya ya, ternyata dia bisa dibuat ya, menjadi sumber energi listrik misalnya. Nah, ini kan inspiratif Bapak Ibu. Mungkin anak dengan membaca teks kita ketika mengerjakan sebuah soal, dia akan timbul keinginan untuk tahu lebih jauh ya, meskipun teks itu hanya sederhana, tapi mungkin ada anak yang terinspirasi oleh teks yang kita tampilkan. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita ingat juga, sehingga kita kalau menyajikan stimulus betul-betul harus memberikan inspirasi ya kepada anak-anak atau keterbaruan ya, bukan lagu lama begitu ya, tetapi sebuah keterbaruan. Jadi membuat anak lebih bergairah lagi untuk mengembangkan ilmu atau pengetahuan atau keterampilan yang sudah mereka miliki. Gitu. Ngantuk Bapak Ibu? Mudah-mudahan belum ya. Ya, Belum Bu. lanjutkan. Jadi Semangat. ya, untuk stimulus ini Bapak Ibu sebaiknya tadi sudah ya, nomor 1 sudah saya jelaskan, nomor 2 nah sesuai ya dengan indikator atau tujuan pengukuran, jangan menyimpang ya. Kalau menyimpang nanti tidak berfungsi ya stimulusnya. Kemudian soal juga harus sesuai dengan kaidah penulisan soal, tetap ini ya role-nya ya, aturannya tetap harus kita ikuti. Kemudian stimulus dapat berupa gambar, tadi sudah saya sampaikan, kalimat, slogan, dan tidak mengandung unsur iklan, promosi produk komersial ya, atau instansi. Nah, instansi juga tidak boleh ya, karena nanti akan ya kalau yang kita sampaikan kebetulan baik atau tidak baik, nah, itu akan menjadi masalah ya, jangan menimbulkan masalah ya. Dan stimulus dan soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik atau konten yang menimbulkan dampak negatif. Nomor 5 dan 4 diperhatikan. Kemudian 6, ini tadi sudah saya sebutkan, tidak menggunakan nama tokoh yang masih hidup karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut ya, atau ini sebaliknya, ketika yang kita sampaikan itu negatif akan membuat masalah baru ya. Ya, nomor 7, stimulus berupa gambar teks ini harus tetap mencantumkan sumber Bapak Ibu
Ya, sumbernya harus kredibel, harus valid. Ya, dituliskan kita mendapat stimulus itu dari mana? Internet. Kalau internet dari laman mana? Itu harus kita cantumkan. Foto, kalau itu foto hasil karya saya sendiri bagaimana? Ini sudah ada tata aturannya Bapak Ibu. Kalau kita foto hasil sendiri boleh atau tidak? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Misalnya kita melihat suatu itu dengan informasi, kemudian Bapak Ibu ada inspirasinya. Mungkin Bapak Ibu memotret objek itu dan dijadikan teks atau dijadikan stimulus ketika Bapak Ibu entah mengajar atau sekarang membuat soal. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Dimasake bunda kaya ora ana beban. Bapak Ibu mendengar suara saya. Aku pas masak gitu. Ya, boleh tidak Pak? Nanti kalau Bapak misalnya memotret satu tempat dipakai menjadi stimulus, boleh tidak? Boleh Ibu. Boleh, betul Pak, boleh ya. Boleh, dan bagaimana kita mencantumkan sumbernya? Ya, Bapak Ibu menulis karya siapa? Karya Bapak Ibu, bukan karya saya loh Bapak Ibu ya. Dituliskan nama Bapak Ibu. Ya. Nah, lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu mencantumkan objek itu diambil di mana, tanggal berapa, begitu. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti diunggah di media sosial menjadi karya Bapak Ibu justru yang bagus, bisa ada kita patenkan begitu. Ketika orang lain memakai harus izin Bapak Ibu. Ya, tetapi biasanya kalau untuk kepentingan banyak orang sekarang, kalau orang-orang Indonesia baik hati Pak ya, jadi boleh berbagi begitu kepada orang lain. Nah, tapi ini Bapak Ibu harus hati-hati ketika Bapak Ibu mengambil gambar atau objek, misalnya rumah seseorang, Bapak Ibu lihat ini bagus. Saya akan mengambil untuk pembelajaran saya. Nah, itu kalau itu harus izinnya punya rumah, boleh tidak ya Bapak Ibu? Ini kita ada undang-undang ITE Bapak Ibu, jadi undang-undang IT, jadi harus hati-hati kalau yang itu Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya. Stimulus dan pokok soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pada stimulus yang sama, butir soal sebelumnya bukan merupakan jawaban untuk pertanyaan soal berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita sampai pada level kognitifnya. Bapak Ibu, di AKM juga kita tahu bahwa ada level kognitif ya, proses berpikirnya itu ada tingkatan-tingkatan dari yang level terendah wing ya, jadi ini peserta didik ini memiliki kemampuan minimum ya, kemampuan menguasai pelajaran yang minimum paling rendah ya. Kemudian kalau di sini kan berarti kita bisa untuk ya, menemukan informasi tersurat misalnya kan ya. Nah, kemudian penalaran, nah ini sudah mempunyai kemampuan penalaran, menganalisis, evaluasi, kreasi ya, dan logika. Ya, di sini pengelompokannya dalam reasoning. Ya, jadi kemampuan bernalar, anak bisa menjawab dengan memberikan alasan, gitu ya. Kemudian ini paling tinggi ya Bapak Ibu. Yang kedua itu aplikasi atau applying, ini anak-anak mengaplikasikan pengetahuan yang sudah pernah diperolehnya. Gitu. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah hafal, sudah ingat apa ya, terus menerus ya, setiap kali di dalam proses pembelajaran juga mengawal ini sehingga akhirnya ketika mengevaluasi juga merupakan cerminan dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, kaidahnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, tadi juga sudah sempat disinggung Iin ya. Nah, soal harus sesuai indikator, pilihan jawaban harus mungkin dan logis ya, jangan heterogen sehingga mudah ditebak anak-anak ya. Di dalam soal yang ganda dan ada satu jawaban yang benar hanya satu saja, gitu ya. Nah, kemudian pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja ya, jadi tidak bertele-tele, tapi sebetulnya itu hanya sedikit saja sebenarnya yang disampaikan. Nah, kemudian pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Isinya ya tadi
bahasanya juga harus kita perhatikan. Saya yakin Bapak Ibunya sudah tahu ini semua ya. Kalau memberikan gambar juga tabel diagram harus berfungsi dipakai gitu ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu yang kadang-kadang ada yang masih salah menafsirkan. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ada yang menyampaikan berarti tidak boleh ada soal dengan kata tidak atau kecuali atau bukan. Ini Bapak Ibu kalau kita cermati negatif ganda. Jadi dalam satu pernyataan soal itu negatifnya satu saja, misalnya ya pernyataan berikut ini benar kecuali. Nah perusahaan kecualinya juga diberi tanda ya, maksudnya dicetak miring atau dicetak tebal sehingga anak-anak fokus ke situ ya. Atau berikut ini bukan merupakan titik-titik adalah misalnya begitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, tetapi jangan menggunakan negatif ganda. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah itu kecuali ya. Aku malas kalau nggak ada berikut mesti kalimat jadinya plus ya. Ini selingan saja. Tetapi di sini jelas kita jangan membuat anak dia bingung dan dia salah bukan karena dia tidak mengetahui pengetahuan atau tidak memahami pengetahuan itu, tetapi karena redaksi soal kita yang tidak komunikatif. Dalam posisi itu Ya, kemudian panjang rumusan dan jawaban harus relatif sama ya, jangan ada yang hanya 3 kata, ada pilihan jawabannya 7 kata misalnya ya. Gitu. Jadi ini memang tidak bisa kita panjangnya persis sama gitu ya. Maka di sini disebutkan relatif sama. Ya, kemudian pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar gitu ya. Nah kalau urutan waktu dalam pilihan ya kita harus kronologis, kalau angka juga harus demikian. Ini semua kaidah ini ditulis dan berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Jadi penelitian yang kaitannya dengan psikologi anak. Jadi kita melihat bahwa ini untuk kepentingan siswa gitu ya. Jadi kita harus mengerti. Nah bahasanya bahasa Indonesia jangan menggunakan bahasa berlaku, ini sudah hafal Bapak Ibu pasti ya. Ya saya langsung saja ke yang lain. Ini pilihan jawaban singkat sama, ada beberapa bagian yang sama ya. Itu ada satu jawaban benar, materinya harus saja bagaimana, yang stimulus harus dituliskan secara tegas. Pokok ini soal berupa kalimatannya ya, kemudian pokok soal berupa kalimat atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi ya. Nah, ketemu Bapak Ibu untuk pilihan penulisan isian atau jawaban yang singkat ya. Selanjutnya ini soal yang menjodohkan dari materi, semua sama ya Bapak Ibu, kita melihatnya dari sisi materi, konstruksi dan bahasa. Dan ini biasanya yang dirumuskan oleh Bapak Ibu di sekolah dalam bentuk kartu telah soal. Demikian Bapak Ibu, nah maka saya tidak akan mengulang lagi satu persatu. Yang budaya aku ngene lho, lah kowe iki jengkel kok ini saya kembali ke sini lagi Bapak Ibu. Jadi untuk soal pilihan ganda kompleks ini mengukur kemampuan yang kompleks ya, yang terdapat pada stimulus sesuai dengan indikator. Pokok pernyataan atau soal pilihan jawaban harus logis sesuai dengan permasalahan yang ada di stimulus. Materinya harus memenuhi hal itu Bapak Ibu. Kemudian konstruksinya bagaimana? Pokok soal dirumuskan secara jelas mengacu pada permasalahan yang ada di stimulus. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, maka stimulus benar-benar harus berfungsi. Ya, pernyataan-pernyataan pada pilihan jawaban tidak boleh kontradiksi. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat ganda, negatif ganda, tadi sama ya. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram harus jelas dan berfungsi. Ini konstruksinya hampir sama dengan tadi. Bahasa sama, kalau untuk bahasa ya harus komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, kecuali jika soal akan digunakan untuk terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau secara nasional. Ya,
Itu Bapak Ibu untuk pilihan ganda kompleks mungkin nanti akan lebih jelas kalau Bapak Ibu lihat contoh soalnya ya, atau mungkin ini Bapak Ibu sudah mulai mengumpulkan soal-soalnya sehingga atau sudah menyusun ya sehingga sudah ada gambaran. Nah Bapak Ibu tadi kita bicara tentang kisi-kisi. Kemarin di dalam workshop yang kami ikuti disepakati untuk kisi-kisi penulisan soal adalah sebagai berikut. Jadi identitas semua di atas termasuk kelas Bapak Ibu, sehingga di tabel ini tidak ada lagi kolom kelas. Ya. Dan kalau susunan yang lain sama. Jadi identitas urutan pelajaran ini kan kita masih memakai kurikulum 2013 dengan kondisi khusus ya Bapak Ibu. Di sini kita tuliskan kurikulumnya kurikulum 2013 kondisi khusus, atau kalau Bapak Ibu mau menuliskan peraturan pemerintahnya silakan. Gitu. Ini Bapak Ibu jadi sama ya, masih sama, hanya tadi kelas dikeluarkan. Kemudian kartu soalnya Bapak Ibu level kognitifnya dicantumkan di sini, atau mungkin lebih tepat Bapak Ibu ditaruh di atas tidak apa-apa ya, tetapi mungkin lebih mudah kita kan dari kompetensi dasarnya, kemudian materinya apa, cakupan materinya, kemudian indikator soalnya bunyinya bagaimana. Atau kita di sini indikatornya kita taruh di bawah, level kognitifnya yang di atas, supaya kita sejak awal sudah ada ini ya, gambaran oh ini saya akan mengukur dengan level kognitif yang penerapan misalnya. Seperti itu terus dirumuskanlah indikator soalnya. Jadi lebih tepat level kognitifnya di bawah materi ya, di atas indikator. Nah, nomor soal, kemudian nomor soalnya ditulis di sini, sumbernya, yang menjadi jawaban, kemudian keterangannya apakah soal diterima atau diterima dengan perbaikan atau soal ditolak. Gitu. Jadi ini Bapak Ibu untuk kesepakatan kemarin kartu soal sama pilihan ganda kompleks juga sama kartu soalnya. Ya. Ini kartu kisi-kisi ujian sekolah juga sama semua Bapak Ibu yang kompleks. Nah sekarang Bapak Ibu coba kita lihat contoh soal pilihan ganda kompleks ya. Ini soal ini soal di PISA ya ini ya. Jadi Bapak Ibu ini kan diagram pohon. Ini merupakan sebuah stimulus ya Bapak Ibu. Diagram pohon ini tentang apa ya? Diagram pohon ini menunjukkan struktur angkatan kerja atau populasi usia kerja suatu negara. Nah, ya. Kemudian dari ini ada catatannya, kemudian soalnya seperti apa untuk pilihan ganda kompleks. Nah, dalam seperti ini berarti kalau seperti ini pernyataannya berapa Bapak Ibu? Jadi kan saya menyampaikan ada yang pernyataannya, kan pernyataan untuk pilihan ganda kompleks minimal 3 ya. Dan pilihannya bisa 2, bisa 3 atau lebih. Nah kalau ini Bapak Ibu pernyataannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, betul Pak, 6 ya. Nah pilihan jawabannya ada berapa? Ya yang di kanan ya 4 ya. Nah berarti ini kompleksitasnya tinggi atau rendah Bapak Ibu? Tinggi. Iya tinggi nih Bapak Ibu ya. Ini 6 pernyataannya, kemudian pilihan jawabannya ada, alternatifnya ada 4. Ini tinggi ya. Jadi higher order thinking skill ini ya, termasuk coach ini. Nah berarti levelnya ini juga kalau kita lihat dia anak harus bisa membaca diagram pohon itu, kemudian merangkumkan sampai pada menyimpulkan, ini levelnya 3 ya, level kognitifnya 3 ini ya, dia harus ada reasoningnya itu Bapak Ibu. Ini salah satu contoh ya. Kemudian mau dicoba Bapak Ibu ya, ini tidak usah Bu. Tidak saya Pak, terima kasih gitu ya Pak ya. Ya karena ini juga saya tidak bagus ini menyusunnya di 2 lembar ya, harusnya di 1 halaman. Tapi ini karena tidak memungkinkan. Ini juga menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ini saya jangan dicontoh ya.
salah ini. Seharusnya kalau kita memberikan stimulus dengan soal itu harus satu halaman. Ya, jadi anak itu tidak bolak-balik atau naik turunnya terlalu gitu ya. Itu tidak boleh, ini mengganggu konsentrasi anak juga. Nah, ini bisa jangan dicontohin yang ini ya. Nah, kemudian berikutnya misalnya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya menyatakan dalam jawaban ada berubah, tidak berubah gitu ya. Nah, ini masih menggunakan diagram Bohr tadi Bapak Ibu. Jadi satu stimulus bisa untuk beberapa soal ya Bapak Ibu. Tidak ada batasannya dan tidak ada kriteria yang menyatakan bahwa satu stimulus harus untuk beberapa soal, tidak ada. Ya. Kemudian butir soalnya juga bisa berupa pertanyaan atau berupa pernyataan, tergantung kepada kita akan mengukur seperti apa ya, dan tingkat kompleksitasnya bagaimana gitu ya. Nah, ini umpamakan informasi tentang angkatan kerja disajikan dalam diagram Bohr seperti ini tiap tahun. Nah, itu tadi ya diagram Bohr harusnya dicantumkan di sini. Ini ada daftar 4 ciri dari diagram Bohr. Nyatakan apakah Anda merasa ciri-ciri itu berubah dari tahun ke tahun dengan melingkari kata berubah atau tidak berubah. Yang pertama telah dikerjakan sebagai contoh. Nah, ini dinyatakan ya Bapak Ibu. Pernyataan pertama sudah dikerjakan sebagai contoh. Ini kalau dalam bahasa Indonesia keliru ya Bapak Ibu dengan kalimat seperti ini. Subjeknya apa ya? Harus kita sebutkan. Begitu Bapak Ibu ya. Ini contohnya. Jadi anak melingkari di sini. Nah, contoh yang lain. Nah, ini KKM ya Bapak Ibu. Tadi Bu Iin kan sudah menyampaikan konten di dalam materi kita kan bisa berupa teks informasi, bisa teks sastra. Nah, ini yang teks informasi. Konteksnya ada sosial budaya, ada personal, ada saintifik. Ya Bapak Ibu ingat kan? Nah, ada konteks personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Nah, ini yang akan dibuat yang sosial budaya. Nah, kompetensinya yang bagaimana? Nah, ini kalau mengevaluasi dan merefleksi, evaluate and reflect itu level berapa tadi Bapak Ibu? Ya, sudah mengevaluasi, ya, merefleksi level berapa? Nah, kemudian level 3 ya Bapak Ibu, kompetensinya merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, ya kan? Dia sudah mengevaluasi, merefleksi, bisa mengambil keputusan ya, untuk menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, ini kompleks Bapak Ibu, tapi ini soalnya uraian ya. Nah, rincian kompetensinya menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada surat ya, surat apa kalau di surat kabar itu surat pembaca gitu ya. Nah, ini surat pembaca yang dikirimkan oleh Molly dan Richard tentang apa? Bertelekomunikasi. Ini tapi ini contoh bukan pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu. Nah, ini Richard menulis, ini soal apa Bapak Ibu? Richard menulis bahwa bertelekomunikasi hanya akan menjadikan kita makin lama makin asyik dengan diri sendiri. Apakah kamu setuju dengan pendapatnya ini? Lingkari ya atau tidak dan berikan alasan jawaban. Ini soal apa Bapak Ibu? Apakah pilihan ganda kompleks? Bukan ya, karena dia hanya menyatakan ya tidak, kemudian alasannya ya. Ini soal apa Bapak Ibu tadi termasuk di mana Bapak Ibu? Apakah isian singkat? Tidak ya, ini uraian ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ini bahasa Indonesia Bapak Ibu, stimulusnya sebuah teks yang diambil dari surat kabar ya, antara news. Perhatikan Bapak Ibu, ini yang di bawah yang saya ini adalah sumbernya, harus jelas sumbernya. Dan ketika kita memilih teks, pilih teks yang tadi stimulusnya, ya, apakah menginspirasi, nilai didik, ya, atau tidak mengandung hal-hal yang bisa menimbulkan masalah, dan bahasanya bukan tidak harus baku, benar-benar baku gitu ya Bapak Ibu, tetapi bahasanya standar ya. Nah, ini kita harus pilih yang seperti itu. Nah, dari teks ini, nah ini Bapak Ibu,
ini contoh kata SMA ya. Benar salah ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan, kemudian pilihannya 2. Ya, ini materinya teks deskripsi, pengetahuan dan pemahaman level kognitifnya. Berarti level 1 ya Bapak Ibu, disajikan teks deskripsi, peserta didik dapat menentukan informasi tersurat. Nah, informasi tersurat level 1 ini. Ya, jadi knowing ya, hanya pemahaman pengetahuan saja. Ya, ini contohnya. Saya ambil yang ini Bapak Ibu contoh teks yang lain ya. Ini kan berupa infografis ya. Prosedur pembuatan hand sanitizer. Ini sumbernya medcom.id ya, .id ya. Nah, saya cari contoh yang SMP. Nah, ini stimulus. Ini yang menjadikan ya Bapak Ibu. Gambar harus jelas ya. Ini gambar apa ya? Rumah di mana gitu ya. Ini contoh cocok dengan mana gitu ya, ditunjukkan. Oh ini. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh soal SMP Bapak Ibu. Tumpukan sampah di masa depan, sumbernya dengan pengubahan. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita memperbaiki beberapa hal, maka dikutip dengan pengubahan seperlunya, tapi sumbernya tetap harus sama, tetap harus kita tuliskan, ya. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu, tadi stimulusnya ya, kemudian indikatornya Bapak Ibu, kan indikator soal harus ABCD ya Bapak Ibu, audience, B-nya behavior, kemudian kondisi ya, condition, kemudian degree. Nah, ini Bapak Ibu, kadang-kadang kita masih pada degree itu harus kita tuliskan dengan tepat, dengan benar. Ada tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Kita melihat yang akan kita ukur apa gitu ya. Ini contoh soal pilihan ganda yang tunggal ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kondisinya disajikan teks narasi berupa kutipan cerpen. Kondisi jelas ya. Peserta didik audiens ya dapat mengidentifikasi. Nah, ini kan behaviornya. Unsur-unsur dalam teks, mengidentifikasi unsur-unsur ya dalam teks narasi tersebut. Nah, ini berarti degree-nya ini teks narasi tersebut. Jadi kalau tidak sesuai dengan teks narasi yang disajikan, ya jelas salah gitu ya. Jadi degree itu tidak harus berupa pernyataan dengan tepat, dengan benar gitu ya. Jangan dipaksakan seperti itu. Nanti malah lucu ya Bapak Ibu, tidak sesuai. Nah, contoh yang lain, ini yang pilihan ganda kompleks. Disajikan teks narasi berupa kutipan cerpen, peserta didik dapat menentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan ya, terkait unsur-unsur dalam teks narasi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tadi teksnya, ini ya, kemudian soalnya pilihan ganda kompleks. Nah, Bapak Ibu perhatikan skornya. Skor ini sesuai dengan kriteria tadi Bapak Ibu. Jadi kalau menjawab betul ya BBSS maka skornya 1. Tetapi kalau menjawabnya BS gitu ya, meskipun nomor 1 betul skornya 0 Bapak Ibu. Ya, karena kita kembali lagi bentuk soal pilihan ganda kompleks itu memang melatih anak berpikir secara kritis. Ya, dia harus cermat sebelum membuat sebuah keputusan gitu Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu diskusi dengan teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu, karena kriteria pedoman penskoran ini harus sama ya, satu sekolah. Jangan nanti Bapak Ibu ideal menggunakan ini tetapi teman yang lain tidak. Nah, nanti ada pendapat bahwa siswa dirugikan dan seterusnya ya. Ada sebenarnya Bapak Ibu baik bahwa melatih anak itu ya jangan tanggung-tanggung gitu ya. Biasakan. Ini soal uraian, sebentar yang ini soal pisang, ini pilihan ganda tunggal. Nah, ini ya Bapak Ibu, contoh saya ingin menyampaikan contoh degree-nya ya, atau kondisinya ya. Disajikan informasi tentang transportasi teknologi terbaru yang di dalamnya terdapat informasi kelajuan, ini IPA ya,
dan informasi tambahan terkait keberangkatan maupun kedatangan menggunakan transportasi yang rutin digunakan, peserta didik dapat menentukan waktu kedatangan jika transportasi rutin tersebut digantikan, ini kan negerinya, jika transportasi rutin tersebut digantikan dengan transportasi teknologi terbaru. Ya Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf Bu Irin, Ya. waktunya tinggal 15 menit sampai pukul 15. Mungkin bisa cepat sehingga ada kesempatan peserta untuk bisa bertanya. Baik, terima kasih Pak Sutyono mengingatkan. Ya, itu ya Bapak Ibu contohnya pilihan ganda kompleksnya ini masih benar salah. Ini ada 1, 2, 3, 4 pernyataan, pilihannya ada 2 benar salah ya. Sekali lagi yang saya ambil contoh di sini karena ini sumbernya dari Pusmenjer, maka skornya ya skor yang standar ya, yang dipakai secara nasional. Nah ini untuk ekonomi menggunakan teks infografis. Nah ini masih benar salah. Tadi saya sudah menyampaikan contoh yang sekarang ini contoh yang lain, ada pernyataan yang lebih dari 1 benar misalnya ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan, tapi yang benar hanya 3. Nah ini jika memilih semua jawaban benar, jadi ini jawaban yang benar sesuai kunci jawaban benar, skornya 1. Tapi kalau tidak ada jawaban yang benar atau hanya menjawab sebagian jawaban benar, skornya 0 Bapak Ibu. Ini tadi yang saya sampaikan, ini yang standar ya Bapak Ibu. Ya, tuh kemudian ya sudah selesai. Itu contoh yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang waktu selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Sutyono ya sebagai moderator di sini. Terima kasih Bu Irin. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bersama Bu Iin bisa menjadi masukan bagi kita semua, terutama pilihan ganda komplek yang sampai sekarang mungkin di antara teman-teman guru Kota Semarang masih sesuatu yang menjadi isu sentral, karena selama ini PAT ujian sekolah belum pernah menggunakan pilihan ganda komplek ini. Dan mungkin ada pertanyaan untuk Bu Irin dan Bu Iin, apakah PPT ini nanti bisa di-share ke sahabat-sahabat kita sekota Semarang? Bisa Pak, jadi sahabat lain jangan khawatir, materi ini akan bisa share dan sampai ke tangan Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu, saya berikan kesempatan siapa yang mau tanya. Ini yang pertama muncul untuk bertanya. Silahkan Pak Agus Kamit untuk tanyakan materinya. Monggo Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Agus dari SMP Negeri 39 Semarang. Jadi untuk mengarah ke soal-soal yang mengarah ke pilihan ganda dan pilihan ganda komplek, mungkin saya selaku guru bahasa Indonesia yang sudah menerapkan dengan menggunakan berbagai model platform dari Google Classroom maupun Live Worksheet, itu sudah kita coba semuanya. Dan untuk penskoran memang tadi kalau melihat ada beberapa perbedaan, ada yang dikatakan skor jika salah 1, 2 kita dapat nilai 1, kemudian betul 3 dapat nilai 3 dan sebagainya. Memang itu memang susah di dalam membuat sebuah penskoran di dalam platform Google Classroom ataupun di LMS lainnya ya. Ya, tapi kalau tadi melihat sebagian besar saya melihat gambaran saya yang namanya pilihan ganda komplek itu hanya mencentang-centang atau membalik dari pilihan ganda biasa yang menggunakan kata kecuali. Contoh, ciri-ciri pantun kecuali kan itu ada 4 jawaban dan 1 jawaban yang salah ya Niko ya. Berarti itu yang dijawab ya. Nah, saya balik itu menjadi sebuah pilihan ganda komplek dengan cara mencentang jawaban yang dianggap benar. Jadi yang 1 saya salahkan, yang 3 saya benarkan. Itu apakah bisa mengarah ke pilihan ganda komplek yang modelnya centang-centang seperti itu?
Ya, terima kasih. Ya, untuk berikutnya Baik, saya terima beri kasih kesempatan langsung Pak Stiono. langsung dijawab ya. Ya. Oke, monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Kami aduh angkat ini Bu Jari ya untuk Pak Agus yang sudah mempraktikkan dengan berbagai platform. Nanti mungkin Pak Agus pengalamannya bisa menjadi inspirasi ya untuk teman-teman yang lain, luar biasa ya. Saya katakan tadi Bu Ani, ini kan hanya kesempatan saya dengan Bu Iin, tetapi teman-teman yang lain kan luar biasa juga ya, bisa berbagi. Baik Pak Agus, kalau tadi kita kembali ke esensi dari pilihan ganda kompleks adalah melatih anak berpikir kritis ya dengan soal yang kompleks ya. Jadi maka mungkin Pak Agus sudah bisa menjawab apakah yang Bapak buat termasuk dalam pilihan ganda kompleks atau hanya memvariasikan pilihan ganda saja. Gitu ya Pak Agus. Monggo yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Bu Iren. Ya, ya Pak Agus, mungkin itu satu hal yang sederhana menjadi awalan ya Pak Agus ya. Tetapi itu kan masih dalam taraf yang sederhana. Pak Agus mungkin bisa memberikan grade apa tingkat yang lebih tinggi lagi supaya anak-anak juga sungguh-sungguh ada hal lain ya yang bisa dirangkaikan. Tadi kan bisa membandingkan, kemudian merangkaikan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, demikian Pak Agus. Tapi bagus yang dibuat Pak Agus sudah merupakan suatu strategi untuk melatih anak di awal bagaimana bisa cermat ya, ini yang mana ya gitu ya. Tetapi kalau di dalam pilihan ganda yang maaf dalam tanda kutip pilihan ganda tunggal tadi yang Pak Agus buat itu sebetulnya masuk dalam level 3 ya. Nah gitu. Tetapi kalau mau dibuat kompleks jika pilihan ganda kompleks maka kompleksitasnya harus lebih dipertajam lagi Pak Agus. Baik, terima kasih. Ya, itu bagus ya. Mudah-mudahan belum puas ini. Tapi nanti ada kesempatan lain memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang lain dulu ya Pak Agus. Oke, siap. Dilanjutkan untuk Pak Adi Herwanto, monggo dipersilakan Pak Adi. Monggo Pak Adi, silakan. Oh tidak ada. Pak Sutiana, sebentar saya boleh bisa jadi ingat. Begini Pak Agus, tadi yang disampaikan Pak Agus, saya ingin menggarisbawahi kekhawatiran beberapa pihak. Jangan sampai nanti terjadi, ya, jangan sampai terjadi seperti yang sudah berlangsung konon kabarnya. Ya, ada teman-teman itu yang ketika soal uraian kemudian tidak dibuat di kemarin kan harusnya misalnya bahasa Indonesia 40 soal uraian 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian ya. Kemudian karena dengan alasan mempercepat mengoreksi ya karena siswanya banyak dan lain sebagainya, akhirnya soal uraian itu ternyata ada tapi mungkin di sekolah antah berantah ya tidak ada Bapak Ibu guru di sini ya dibuat dalam bentuk soal uraian. Nah ini tapi saya kalau melihat tadi dan mendengarkan ya yang disampaikan Pak Agus Hamid tidak ada tujuan itu ya Pak ya memvariasikan itu untuk salah satu cara untuk membuat pilihan ganda kompleks. Ya, itu sebenarnya langkah saya awal memperkenalkan yang namanya anak dengan option pilihan ganda kompleks. Sebenarnya jika sudah kita mengarah ke soal yang lebih tinggi dalam pola pikirnya, di dalam Google Form itu juga sudah banyak juga option pilihan seperti tadi memilih benar salah, jodohkan dan lain sebagainya. Jadi itu hanya langkah awal saja memperkenalkan yang namanya pilihan ganda kompleks itu anak disuruh memilih dari lebih dari satu atau lebih dari 2. Terima kasih Bu. Iya terima kasih Pak Agus, luar biasa. Tepuk tangan diri untuk Pak Agus ya. Hebat. Ya, terima kasih Bu Irin dan Pak Agus. Berikutnya Ibu Agustina, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Ibu Alfa Dwi Pratina? Tidak ada ternyata. Sudah cukup. Waktu kita sudah lumayan panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Irin, Ibu
Bu Iin tadi bermanfaat untuk kita semua. Minimal ada gambaran ketika kita menyusun soal yang khususnya untuk pilihan ganda kompleks. Oh, ternyata variasinya ada menjodohkan, ada pernyataan, ada benar salah dan sebagainya. Itu menjadi alternatif bagi kita untuk menyusun pilihan ganda kompleks yang tentunya kalau dimasukkan di LMS mungkin tidak bisa diskor gabung dengan yang pilihan ganda biasa. Ini berarti ada waktu khusus untuk koreksi, khususnya yang pilihan ganda kompleks ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akhiri. Ini sudah cukup lumayan panjang, hampir 2 jam lebih. Cukup ya? Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Irin dan Bu Iin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak Sri mohon izin menyampaikan nanti Bapak Ibu ini kemarin ketika kita workshop memang terjadi diskusi tentang bagaimana cara menyekor ya untuk pilihan ganda kompleks, dan beberapa teman saling memberi masukan dan ada yang sudah mencoba dan mengunggah ini di YouTube. Nanti mungkin Bu Ani bisa dibagikan ke teman-teman supaya bisa mencoba mana yang lebih efektif, bisa membantu teman-teman gitu ya. Ya, terima kasih. Boleh sedikit Pak Suti ya. Ini Sama harum baunya tetap mewangi meski tersapu gerimis. Teruslah semangat Bapak Ibu semua mengasah anak-anak berpikir kritis. bagus. Semangat teman-teman Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ketika saya mengantarkan materi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin, Bu Irin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kami. Berarti nanti teman-teman akan mendapatkan satu PowerPoint dari Bu Irin, satu dari Bu Iin, dan YouTube cara mengoreksi untuk pilihan ganda kompleks. Begitu, J. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan diseminasi perangkat penilaian akhir tahun dan ujian sekolah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Kota Semarang tahun pelajaran 2021-2022 berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya untuk putra-putri kita di sekolah masing-masing. Dari saya sebagai kantor, mohon maaf apabila selama memandu acara ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ucapan terima kasih kami kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang, lebih pada Bapak Kabid bidang SMP, pada Ibu Kasih Kurikulum dan Penilaian, Bapak Teguh Prihanto selaku PJMP Bahasa Indonesia, Ibu Sisilia Dwi Maryuni sebagai pengawas Bahasa Indonesia, rekan-rekan MGMB serta narasumber yang berbahagia, dan Bapak Ibu Bahasa Indonesia Kota Semarang, kita tetap jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.